Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan mengenai salib Kristus. Kita akan membaca di Matius 27 pasal 39 sampai 43. Begini bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hei engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat, tua-tua mengolok-olok dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia raja orang Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapnya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia berkata, Aku adalah anak Allah." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa Yesus dari dulu senantiasa diolok-olok, dihujat oleh orang-orang lewat, oleh imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat. Ternyata sampai sekarang pun mengapa kita suka diolok-olok juga dan dihujat oleh saudara-saudara kita yang bukan seiman. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kami baru mengerti bahwa mengapa Yesus waktu disalib, orang-orang berteriak-teriak. Katanya Yesus yang akan merobohkan daripada bait Allah, dan dia akan membangun kembali bait itu dalam waktu 3 hari. Sedang bait suci itu telah dibangun selama 40 tahun. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam pelajaran firman Tuhan, di mana bait Allah adalah Yesus sendiri, yaitu yang akan dirobohkan, yaitu Yesus sendiri yang akan mati selama 3 hari dikubur, dan Yesus akan bangkit dan Yesus hidup kembali. Di sini dia menggambarkan adalah tubuhnya, kehidupannya. Jadi orang-orang tadi mengatakan, kalau engkau mau menghancurkan bait Allah, kamu turunlah daripada salib. Dari dulu saudaraku, ternyata pandangan manusia, penghinaan manusia, ternyata iblis tahu. Karena pikiran manusia sama dengan pikiran iblis. Waktu dia menghina-hina Yesus, ternyata iblis tahu kalau Yesus sampai disalib dan mati dan bangkit dan akan hidup kembali, maka ada suatu kemurahan yang berlaku bagi umat manusia. Makanya orang-orang berteriak-teriak, "Turunlah engkau dari salib, turunlah engkau dari salib. Kamu katanya bisa menghancurkan bait Allah dan akan mendirikan kembali dalam waktu 3 hari." Ternyata di dalam kematian Kristus ada suatu kebangkitan bagi kehidupan gereja Tuhan, di mana 3 hari apapun gereja dihancurkan atau gereja sering diremukkan, sering ditutup, saudara. Sama dengan saat-saat ini, saudara. Zaman dulu dia katakan gereja diruntuhkan, gereja dirobohkan, tetapi dikatakan dalam 3 hari akan dibangun kembali. Mengapa kita mengimani, saudara, sampai sekarang apabila ada gereja-gereja ditutup atau gereja-gereja dilarang, tetap kita percaya bahwa Allah akan membangun kembali. Akan terjadi pembangunan atau kehidupan umat Kristen makin berkembang. Inilah iman. Karena perkara salib itu ternyata ada suatu rencana Allah yang luar biasa di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan manusia, sehingga ada suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa melalui salib ini.
Dan orang yang waktu Yesus disalib juga orang-orang berteriak-teriak. Orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan. Kalau engkau Raja Israel, turunlah dari salib. Supaya mereka percaya. Mereka berteriak-teriak, saudara. Ternyata iblis tahu supaya Yesus mau turun, Yesus mau turun. Karena apa, saudara? Sebentar lagi ada suatu keajaiban Allah bagi gereja Tuhan, bagi umat manusia. Melalui karya salib itu ada suatu kasih anugerah Allah, ada kasih yang luar biasa dari Allah sendiri, yaitu pengorbanan Allah bagi umat manusia untuk menebus dosa manusia. Sebelumnya kita akan membaca, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yaitu di Efesus 2 ayat 15 sampai 16. Efesus 2 ayat 15 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh sebab salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Di dalam Efesus 2 ini, saudara, Yesus, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia, yang bisa melakukan hukum Taurat, yang bisa melakukan 10 hukum Taurat, peraturan-peraturan Taurat itu. Karena Allah sendiri melihat, saudara, bahwa manusia tidak mungkin bisa melakukan peraturan-peraturan hukum Taurat. Makanya Allah melihat, dan dia turun ke dunia sebagai Yesus, menjelma sebagai Yesus, dan dia sanggup melakukan 10 hukum Taurat ini, saudaraku. Di mana dikatakan, janganlah engkau mencuri, janganlah engkau berbohong, janganlah engkau menipu, janganlah engkau berzinah. Sebagai manusia pasti tidak bisa melakukannya. Tetapi Allah tahu bahwa keselamatan manusia itu perlu. Manusia memerlukan keselamatan. Maka Yesus sendiri mati di kayu salib, saudara. Jadi kematian ini adalah untuk menolong kita manusia ini, supaya yang sebetulnya kita tidak bisa melakukan hukum Taurat itu. Tetapi karena karya Yesus, yaitu kematian Yesus di kayu salib, sehingga kita dimampukan, digantikan, saudara. Karena ada Roh Kudus yang membimbing kita untuk melakukan. Karena yang besar telah dilakukan oleh Kristus sendiri, yaitu melakukan hukum Taurat itu. Dan kita hanya mengikuti saja di belakangnya. Mengikuti tapaknya Yesus, kaki Yesus. Kita melakukan hukum Taurat itu. Karena apa, saudara? Yesus telah melunasi. Yesus sanggup melakukan hukum Taurat itu. Dan kita anak-anak Tuhan hanya mengikuti saja. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penebusan Yesus bagi kita umat manusia, kita ini sering jatuh dalam dosa. Kita tidak dapat keselamatan sebetulnya. Tetapi karena salib Kristus, karena kita mempercayai kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dunia ini, yang telah mati di kayu salib dan telah mati selama 3 hari dan telah bangkit. Karena kita mempercayai Yesus, ada suatu perubahan baru di dalam hidup kita, yaitu kita menjadi manusia baru, saudara. Kita manusia baru di dalam Kristus Yesus. Cuman kita hanya percaya saja kepada Kristus, bahwa Yesus sebagai Tuhan, Yesus disalibkan, Yesus mati selama 3 hari, dan Yesus bangkit. Cuman begitu saja, saudara. Kita mempercayai Yesus. Ada suatu perubahan hidup di dalam hidup manusia. Kita menjadi manusia baru. Kita menjadi ciptaan baru kembali di dalam Kristus Yesus.
Dan apa gunanya saudara? Yesus itu disalibkan. Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Sebetulnya waktu kita berbuat dosa, waktu kita jahat di hadapan Tuhan, waktu kita melakukan hal-hal yang tiada benar di hadapan Allah, kita ini menjadi seteru Allah. Kita ini dibuang oleh Allah. Kita tidak bisa mendekati Allah. Kita tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Tetapi karena kasih Allah, Dia melalui Yesus ini, melalui karya salibnya saudara, kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh mendekat kepada Allah. Kita boleh memohon belas kasihan kepada Allah. Dan Allah sendiri sungguh membuka tangannya bagi kita umat manusia untuk dekat dan kembali menjadi anak-anak yang benar dan kudus di hadapan Allah. Di mana saudara dikatakan perseteruan. Jadi kalau kita berbuat jahat, berbuat dosa lagi saudara, kita anak-anak Tuhan dikatakan menggampangkan. Kita menghina darah Kristus. Kita menghina daripada pengorbanan Yesus. Karena kami melihat saudara banyak anak-anak Tuhan yang berkata, kan aku hidup di dalam daging. Aku mudah jatuh. Aku mudah melakukan hal dosa. Aku bisa lagi melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena dia katakan aku masih hidup dalam daging. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita biarlah belajar menghargai pengorbanan Allah melalui karya salib Yesus. Mengorbankan Yesus di kayu salib, dihancurkan dan mati dan bangkit sebagai Allah. Biarlah kita menghargai saudara apa yang dilakukan Allah itu bagi kehidupan kita. Janganlah kita melakukan dosa lagi. Janganlah kita mudah meninggalkan Kristus lagi. Janganlah kita menyalibkan Kristus lagi. Dan janganlah kita mengkhianati Yesus kembali. Biarlah kita mulai belajar bahwa ada kasih Allah itu yang luar biasa. Yaitu Allah melihat saudara, melihat kehidupan manusia, bahwa manusia itu berbuat jahat dan dosa, dan tidak mungkin untuk bisa balik dengan caranya sendiri. Dengan kita mempersembahkan uang atau kita berkorban, kita berbuat baik, Allah melihat tidak mungkin, tidak bisa, karena kita manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat. Hanya melalui Kristus, hukum Taurat itu telah dilalui oleh Yesus sendiri. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diperbaharui, kita menjadi baru dan kita hanya mengikut saja saudara. Kita hanya mengikut. Kita tidak banyak melakukan sesuatu yang bisa mendobrak kita bisa masuk dalam kerajaan Allah atau masuk surga saudara. Tetapi karena kasih anugerah saja melalui salib Kristus, kita mendapat suatu kasih dan kemurahan Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara kita akan berdoa. Ya Allahku, ya Tuhanku yang luar biasa, yang penuh belas kasihan di dalam kehidupan ini. Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur. Engkau sendiri yang menolong kami ini umat-Mu. Engkau sendiri yang membawa masuk di dalam hadirat-Mu. Karena kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Di mana Engkau dihancurkan, Engkau diremukkan, Engkau diluluhkan Tuhan. Demi kami ini umat manusia. Tetapi karena belas kasihan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau pulihkan kami, Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan kami menghargai darah yang Engkau cucurkan untuk menebus dosa-dosa kami, menebus segala kesalahan-kesalahan kami, menebus segala kelemahan kami. Pada saat ini Tuhan, ajar kami menghargai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Menghargai Engkau Allah yang luar biasa baik.
menghargai Engkau sebagai Tuhan yang sanggup memulihkan hidup ini. Kami hanya mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu. Kami tahu rencana-rencana-Mu luar biasa bagi umat Tuhan. Pemulihan dan kekuatan melalui karya salib Kristus. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam hidup masing-masing umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami ucapkan syukur kami. Amin. Tuhan memberkati.